Kenapa sih anak bisa sulit makan? Karena penyebabnya beda-beda. Dari awal mulai PASI, kemudian mulai toddler, tahun ke atas, itu beda lagi. Kemudian nanti udah masuk usia um, preschool, 3 sampai 5 tahun, beda lagi. Tapi tenang, jangan khawatir, semua masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Ini saya punya pertanyaan, apakah benar dong anak-anak yang diperkenalkan terlalu dini dengan gadget bisa membuat anak menjadi sulit makan? Jadi gini, kenapa sih gadget itu dilarang, sebaiknya tidak digunakan saat makan, terutama di pas mulai PASI. Kenapa? Karena pas lagi PASI itu adalah kita belajar makan. Makan itu nggak cuma untuk nutrisi, tapi habit makannya juga, kebiasaan makannya satu kita ajarin di sana. Dan perlu diingat, anak itu beda sama kita. Kalau kita kan kalau makan udah nggak usah mikir lagi ya, ambil makanan terus ngunyah-ngunyah-ngunyah di bioskop udah sampai tahu-tahu habis aja si popcorn. Nah, kalau anak beda. Jadi kalau misalnya anak itu bayangkan dari lahir sampai usia 6 bulan mereka tuh cuma tahu kalau ada apa-apa, mau lapar, mau haus itu cuma taunya nyusu. Dan kalau nyusu itu kan gini, ini payudara ibu, terus ini mulutnya udah langsung nyedot aja, terus udah nyusu dan pasti cairan kan, mau dapat susu formula mau masih pasti cairan, jadi caranya sama. Nah, mulai makan, anak akan mengenal berbagai macam tekstur. Ada yang keras, ada yang kenyal-kenyal, ada yang lembek, dan itu cara ngunyahnya beda. Kalau ibu-ibu perhatikan, kalau misalnya ngunyah di awal tuh kayak gini, jadi atas bawah, terus mulai bisa ke samping, akhirnya bisa diagonal dari dan nggak cuma rahangnya aja, tapi lidahnya. Kalau ibu perhatikan, kadang-kadang kok dilepeh gitu, karena mereka kadang belum terlalu paham. Kalau makan, didorongnya itu ke dalam, bukan keluar. Nah, semua itu tuh harus dipelajari, terus rasanya gigit-gigit, dorong ke dalam, bukan dorong keluar. Dan yang kedua gini, makan itu ada anak yang bakatnya makan, jadi dia secara alami dia udah tahu aja gitu. Misalnya ngunyah-ngunyah-ngunyah terus makannya enak. Tapi ada juga anak yang perlu apa get the hang of it gitu. Jadi oh gini toh caranya. Terus kadang-kadang bosen juga. Jadi dan semua itu tuh perlu kayak kita telatenin, kita sabar-sabarin. Dan kalau misalnya anak itu ada gadgetnya, dia fokusnya bukan ke makan, bukan ke fokus. Ngunyahnya tuh harus kayak gini. Oh, gini toh rasanya kenyang. Makanannya ternyata pahit atau manis atau segala macam itu jadi kurang diresapi sama anaknya. Makanya kalau lagi makan sebaiknya nggak ada gadget. Makanya gadget itu sebaiknya nggak diberikan di awal-awal pasti supaya anak punya fondasi makan yang benar, habitnya benar, kita juga ngasihnya juga benar. Ini bagaimana menurut Dokter Citra kalau ternyata si kecil terlanjur ada gadget dan menolak makan, gimana ya dok cara mengatasinya dok? Kalau misalnya ada gadget ya udah berarti gadgetnya ini namanya extinction. Jadi kalau ada gadget, ya gadgetnya diangkat. Nah, kadang-kadang orang tua tuh suka nggak pede. Aduh, kalau misalnya gadgetnya diangkat, nanti anaknya ngamuk atau segala macam. Dan ngamuk itu wajar ya, Ibu. Namanya anak, mereka tuh punya pendapat. Jadi protes itu nggak apa. Tapi tidak semua protes harus diterima gitu. Sama aja kayak kita protes ke anggota DPR kan nggak semua aspirasi kita harus dipenuhi, tapi yang sesuai. Dan satu hal yang terpenting adalah sebenarnya untuk anak yang mereka paling suka itu, yang mereka paling inginkan itu adalah perhatian orang tuanya. Jadi kalau misalnya ngeliat kita seneng, terus misalnya ngeliat kita enjoy makan, mereka pengen ikutan. Dan itu tuh harus sesuatu yang genuine, jadi bukan kayak pura-pura seneng atau terlalu heboh sendiri gitu. Karena mereka udah tahu yang mana bohongan, yang mana enggak. Jadi jawabannya adalah
Kalau pertama kali gadgetnya diangkat mereka protes itu wajar. Yang kedua, tapi pastikan suasana makan itu menyenangkan. Ajak makan bareng-bareng. Dan mereka tuh bukan center of attention ya, tapi mereka adalah bagian dari kita makan bareng-bareng kok. Kita setelahnya makan bareng-bareng itu sesuatu yang seru. Sekarang ada para moms yang apa namanya sharing gitu ya. Dok, anak saya ini naik tekstur. Mau naik tekstur dari bubur disaring menjadi bubur tidak disaring. Tetapi selalu pas diberikan apa namanya dilepeh gitu ya, dilepeh terus. Nah, sedangkan kan kami mengejar BB nih dok, gitu ya, mengejar BB. Nah, gimana ya dok? Apakah tetap saya berikan bubur apa namanya yang tidak disaring atau saya tetap kenalkan? Dan kira-kira nih ya dok, tahap anak untuk mengenal itu tuh berapa lama ya dok ya? Biar orang tua ini nggak worry gitu ya. Ada dua hal yang perlu dipahami adalah satu, tekstur itu lebih untuk latihan oromotor. Jadi kayak melatih gimana sih ngunyah itu kanan kiri. Nah, sementara kalau berat badan itu artinya asupan nutrisi yang masuk. Tentunya kalau misalnya dia makin lunak apa teksturnya makin halus, dia makin banyak yang masuk. Tapi kan kita nggak mau anak cuman makan banyak ya aja, tapi dia nggak melatih motoriknya. Oleh karena itu, makanya sejak awal diberikan makanan, kalau ibu tahu ada yang namanya finger food, makanan yang bisa dipegang oleh finger. Dari sejak awal pasti berikan finger food, biarpun mereka belum bisa makan. Jadi maksudnya kalau misalnya 6 bulan itu mungkin hanya gigit-gigit aja, atau pegang aja, itu nggak apa-apa. Rata-rata nanti 8 bulan ke atas itu sudah bisa makan finger food dengan banyak. Tapi gini, finger food itu dia melatih anak itu kalau ibu perhatikan, dia kalau masukin apapun ke dalam mulut nanti dia ada refleks untuk gigit gitu. Kalau makan peter, jadi resisted food itu yang keras itu kalau masuk itu dia ada kayak gumming. Nah, kayak gitu. Gumming itu uh, gak kalau misalnya apa makanan lunak itu nggak gumming. Karena kalau makanan lunak itu dia masuk terus telan kayak gitu. Tapi kalau makanan yang resisted food itu dia ada gamin. Oleh karena itu gini ibu-ibu, kalau misalnya dari awal yang paling bagus itu apa sih finger foodnya tulang ayam atau misalnya biji naga karena dia bisa kayak gigit-gigit. Kalau syukur-syukur ada yang masuk buahnya atau buah mangga. Syukur-syukur ada yang masuk, kalau enggak ya udah. Dan kalau misalnya udah saatnya naik tekstur, pepanduannya ada di ida ibu-ibu, misalnya kapan perlu naik tekstur, usianya, tapi lihat kalau misalnya makanan yang sama, 125 mili misal kita siapkan, terus dia habisnya itu cepet banget, 10 menit udah habis, itu artinya dia udah jago di tekstur seperti itu. Berarti dia sudah bisa naik tekstur yang berikutnya. Kayak gitu. Kalau misalnya ragu, ibu-ibu bisa kasih setengah-setengah. Teksturnya jadi setengahnya tekstur yang lama, setengah tekstur yang baru, terus suapinnya gantian. Tapi kalau misalnya enggak, bisa langsung sekaligus. Jadi maksudnya usia sini langsung sekaligus. Dan lihat, kalau misalnya tadinya makannya jadi lama nih, misalnya tadi cuma 20 menit, tahu-tahu cuma 40 menit, artinya dia udah pegel ngunyahnya. Hal ini kapan terjadinya? Paling sering itu adalah pada anak-anak usia 8 sampai 10 bulan di saat dia sudah lihat mamanya makan nasi, papanya makan nasi, terus dia pengen nasi juga. Terus kita mulai kasih nasi, tapi dia cuma habis 3-4 suap karena dia pegel dong punya nasi. Jadi istilahnya untuk naik tekstur, tekstur tuh harus naik untuk latihan oromotor, tapi jumlah volume makanan itu tetap harus makin lama juga sama-sama makin naik. Volume makanan adalah yang membuat dia jadi berat badannya naik, tekstur itu yang melatih oromotornya. Dokter Citra bisa dijelaskan gimana cara anak untuk lancar makannya nih dok, biar nggak ada masalah dengan BB-nya. Oke, jadi yang namanya belajar itu kalau misalnya lancar terus bebas hambatan itu nggak mungkin. Ingat, makan itu belajar. Anak aja untuk jalan aja perlu jatuh-jatuh dulu dan nggak ada satupun orang tua yang menangguhkan kalau anaknya bakal jalan. Jadi itu dulu ya. Kalau sekali-sekali nggak mau makan itu nggak apa-apa. Yang harus diperhatikan itu adalah red flag-nya. Mana sih makan yang cuman apa nggak apa-apa, kita nggak perlu worry. Itu satu lagi adalah
ini bukan nggak mau makan biasa, yaitu adalah yang pertama yang satu feeding disorder. Makan itu kan progres. Kalau misalnya makannya volumenya nggak nambah-nambah terus teksturnya nggak bisa mau nambah, itu adalah warning sign. Jadi kalau ibu tahu kan, kalau misalnya 6 bulan itu mulai dari 2 sendok makan. Nah, kadang-kadang nanti tahu-tahu udah 8 bulan kok masih cuma 5 suap atau cuma 4 suap. Nah, itu warning sign. Terus yang kedua, nggak mau progres. Kok umurnya udah 10 bulan masih bubur terus, belum bisa naik. Itu juga progres. Pokoknya intinya satu, kalau nggak ada progres baik dari volume maupun tekstur, itu adalah warning sign. Yang kedua, tanda objektifnya adalah berat badan. Karena kan tetap aja makan itu dua, untuk milestone motorik sama untuk gizinya. Kalau anaknya pertambahan berat badan, panjang kan lingkar kepalanya tidak sesuai dengan harapan yang harusnya dia di kurva yang seharusnya dia targetnya, itu juga warning sign. Seperti itu. Jadi sekali-sekali makan itu nggak lancar nggak apa-apa, asal jangan masuk ke warning sign. Mungkin bisa dijelaskan Dokter Citra untuk mengatasi anak yang suka ngemut makanan, Dok. Nah, Oke, ngemut makanan itu juga bagian dari proses belajar. Kalau dari tadi saya tuh cerita oromotor. Nah, sekarang ada yang namanya orosensoris. Jadi kan di dalam mulut itu tuh ada kayak serabut-serabut saraf, dia itu kayak mempetakan atau men-GPS-kan, oh makanan ada di mana. Untuk anak yang gemuk, yang harus dilihat tuh adalah, karena kadang anak itu suka nggak sadar kalau makanan itu ada di sini nih. Misalnya nempel di sini atau nempel di sana. Terus jadi kalau lagi makan, contohkan mengunyah. Jadi kita contohin ngunyah, dan gitu kalau udah lihat mana kayak gitu. Nah, yang lainnya adalah kalau misalnya bukan karena itu, juga kita masih lihat apakah rasanya itu udah sesuai, apakah rasanya membosankan buat anak sampai dia kayaknya tidur mulutnya, jadi dia udah aja gitu. Jadi gitu, kalau itu anak yang ngemut, contohkan. Yang kedua, bermain dengan temperatur makanan sama rasa, kasih rasa yang nggak terlalu safe, jadi yang asam, yang asin, yang pahit, pasti mereka cuma gini dong. Tapi biasanya sih lanjut lagi. Dok, bisa dijelaskan waktunya makan itu kan 30 menit ya, Dok ya. Kalau anak lebih dari 30 menit sendiri itu harus diberhentikan saja atau dibiarin aja nih, Dok? Gitu, Dok. Oke, jadi ini bukan restoran all you can eat. Artinya kalau misalnya makannya lebih 30 menit, tapi kalau misalnya anaknya masih ngunyah, dia masih suka, dia masih enjoy, dia masih lapar, nggak usah langsung di-cut. Tapi kita evaluasi setelah itu. Kenapa kok makannya lebih dari 30 menit? Apakah kita mulainya telat? Apakah harusnya makannya jamnya itu dimundurin setengah jam? Misalnya. Terus yang kedua, kalau makannya lebih dari 30 menit, apakah kita menyajikan teksturnya terlalu susah buat anak? Misalnya anaknya belum bisa di tekstur itu. Atau yang ketiga, misalnya dia seret tuh. Kan kita kan udah bilang kalau makan itu, minumnya itu adalah di setengah menuju udah mau beres makan baru dikasih minum, biar nggak terlalu ngelak. Tapi kalau misalnya makannya terlalu creamy atau apa, kadang-kadang anaknya suka seret sendiri. Jadi artinya 30 menit itu adalah patokan makan yang wajar. Kalau misalnya dia lebih dari 30 menit, kita harus evaluasi untuk makan berikutnya supaya nggak terlalu lama lagi. Jadi bahan evaluasi. Sebenarnya untuk anak di bawah 1 tahun, itu boleh gula garam nggak ya, Dok? Gula garam, nah gini, sebenarnya anak itu kan kita ngajarin rasa alami makanan, karena kita mengenalkan, nih makanan tuh kayak gini nih, rasa alami seperti ini, jadi nggak ada terlalu preference, terlalu manis, terlalu asin. Akan tetapi, ya jangan sampai anjek aja, anjek itu hambar, jadi maksudnya gula sama garam itu lebih kayak sebagai penyeimbang rasa, tapi bukan untuk digula garamin seperti itu, kayak kita makan, bukan, tapi hanya untuk balance aja rasanya. Dok, bagaimana ya menangani anak yang selective eater? Apakah kru terapi atau bagaimana ya, Dok?
Bedakan selective eater dengan picky eater. Kalau picky eater itu sama kayak kita. Misalnya saya nggak suka nanas, oh saya nggak suka ini. Ada yang saya seleranya makannya apa. Nah itu picky eater. Semua orang punya selera masing-masing. Nah yang dinamakan selective eater itu adalah kalau dia benar-benar nggak mau satu jenis makanan sekelompok gitu. Jadi misalnya dia nggak mau daging, daging-dagingan semua, daging ayam, daging sapi, segala macam. Atau dia nggak mau sayur sama sekali, apapun sayurnya dia nggak mau. Jadi kalau selective eater itu masalah karena nutrisi itu nggak bisa segitunya digantikan. Misalnya kalau nggak makan daging itu nggak bisa langsung digantikan sama nabati gitu. Jadi nggak kayak gitu. Atau misalnya dia nggak makan sayur sama sekali, nggak makan buah sama sekali itu nggak bisa langsung digantikan. Oleh karena itu, kalau selective eater, bukan picky eater biasa, harus dibawa ke dokter anak terdekat. Terapi kemungkinan perlu. Eh, Dok, bagaimana cara agar anak nafsu makan? Apakah ada suplemen atau vitamin ya dok untuk agar anak nafsu makan? Nah ini masalahnya sangat-sangat sering terjadi nih dok. Bu Masalah Ibu, vitamin nih dok. Ada nggak sih dok? tidak ada vitamin penambah nafsu makan pada anak-anak. Itu nggak ada. Sebenarnya apa sih? Ada sih sebenarnya vitamin-vitamin nafsu makan, tapi itu buat orang dewasa. Misalnya dia memang ada gangguan di pusat nafsu makan. Misalnya kalau misalnya lagi kanker atau kemoterapi itu memang terganggu pusat makannya. Jadi seperti itu. Nah, kalau pada anak-anak kan bukan seperti itu. Apalagi ya anak-anak sehat. Rata-rata anak gak nafsu makan itu karena yang paling pertama mereka itu belum nggak kalau lapar atau kalau yang dicari itu makan, bukan susu lagi. Jadi kadang-kadang mereka menganggap makan itu kayak suatu kewajiban. Jadi mereka belum mau makan. Terus atau yang kedua, suasana makan belum kondusif untuk mereka suka makan. Jadi misalnya kita ngatur jamnya masih nggak sesuai sama jam lapar kenyang alamiahnya mereka. Terus yang kedua, kitanya mungkin masih kurang disiplin. Ingat, anak makin dia besar, apalagi udah 1 tahun ke atas, apalagi kalau sudah sebenarnya apalagi kalau mereka udah bisa mobile ya, udah bisa merangkak sana kemari, itu mereka akan lebih pengen explore daripada makan. Nah, disitulah kita harus pintar-pintar ngatur kapan waktunya explore, kapan waktunya makan, lebih kayak gitu. Jadi kayak gitu gimana caranya? Caranya itu adalah pintar-pintarnya ibu-ibu sebagai orang yang paling tahu anaknya, pelatih makan anaknya, gimana sih memaksimalkan supaya suasana makan itu anak tuh suka gitu, senang makan udah ini waktunya makan dan dikasih kesempatan anak untuk explore juga makanannya. Dan feeding rules itu harus dikerjakan, tapi feeding rules itu nggak seketat-ketat itu. Karena feeding rules itu dibuat untuk membantu anak supaya makannya gampang, bukan untuk kayak menyusahkan anaknya gitu. Semoga lancar, makanya ibu-ibu. Dok, anak 10 bulan sejak bisa berdiri saat makan jadi nggak mau duduk, berdiri dan merangkak kemana-mana. Bagaimana ya tipsnya dok? Tipsnya adalah Oke. puas-puasin dulu merangkak, Bun. Udah puas-puasin, ngangkat, get the wiggles out, baru makan, tenang. Bensinnya kan pasti habis, jadi dia nggak mungkin mau merangkak terus ya. Tapi kalau bukan waktunya makan, kita paksa dia makan, dia makin berontak. Jadi gitu ya, kasih kesempatan dia untuk merangkak, baru kenali tanda lapar, kenyang, alamiah anak, baru buat jadwalnya di situ dan konsisten ngasih makannya di jam yang udah kita buat. Dok, ini saya mau bertanya nih dok. Tadi dokter bilang kan mengenali gitu ya, mengenali alami anak lapar gitu. Nah, mungkin ada caranya dok, bagaimana cara mengenalinya dok gitu. Anak itu nggak bisa bohong gitu kalau misal lapar pasti kelihatan. Jadi misalnya gini, anak apa pertama dia tadi saya ceritakan bensinnya itu udah mulai berkurang. Jadi kalau tadi dia heboh keliling-keliling, dia udah mulai lebih pelan. Tentunya dia nggak akan bilang mah lapar, nggak bakal kayak gitu. Tapi dia akan lebih pelan. Terus yang kedua dia udah mulai matanya lihat-lihat ke arah makanan. Apalagi kalau anaknya udah 10 bulan ke atas kan dia udah tahu tuh mana dapur, mana itu dia udah lihat-lihat mana nih makanan, mana kayak gitu. Terus yang ketiga dia udah mulai gampang ke distract. Jadi kalau misalnya dia fokus nih, biasanya kalau anak itu fokus, um, apa lihat sesuatu udah ngoprek-ngoprek, terus lama-lama dia nggak fokus. Lihat sini oprek buang, lihat sini oprek buang. Nah itu juga.
Terus yang ketiga, jam terakhir dia makan itu jam berapa? Jam terakhir dia tidur itu jam berapa? Karena makan sama tidur sama main itu ada sirkadiannya dan semuanya itu ngaruh. Jadi dilihat jamnya, nanti lihat aja 2-3 hari, tentukan jamnya segitu. Setelah itu, pas kita udah dapet nih jam-jam berapanya, baru kita konsisten. Konsisten itu perlu, kenapa? Karena tubuh itu akan mengeluarkan nanti hormon-hormonnya di jam yang memang kita udah biasa kasih teraturin itu, konsisten itu. Makanya pertama nggak boleh ngarang bikin jadwal makan, tapi kita lihat dari anaknya. Tapi kalau udah dapet, kita konsisten sama jadwal yang kita udah buat. Tipsnya adalah ibu-ibu yang namanya toddler 1-3 tahun itu ada rasa kemandirian. Jadi mau apa-apa sendiri, tapi mereka masih pengen jadi bayi juga karena mereka tahu mereka tuh belum bisa-bisa banget lah. Nah, kalau makan itu adalah kayak power struggle. Jadi kalau disuapin banget mereka nggak mau, tapi mereka mau dikasih kesempatan untuk makan, terus mereka coba sendiri dan kalau disodorin banget ya mereka juga nggak mau banget gitu. Jadi mereka ada jual mahalnya. Artinya caranya itu adalah tadi jamnya makan dan jamnya makan, semua makan dan anak tuh jangan jadi center of hiburan gitu. Jadi maksudnya kita makan, anaknya makan, kalaupun dia nggak makan ya udah dia tetap ada di situ tempat makan bareng-bareng sama kita dan dia lihat kita makan, terus dia makan dan ingat anak-anak itu baru bisa makan sendiri tuh usia 2 tahun 3 tahun. Tapi kalau usia 16 bulan, tadi 16 bulan ya. 16 bulan ini kalau dia udah makan, dia udah dikasih kesempatan makan, nanti sisanya kita suapin. Jadi kayak gitu. Intinya anak itu perlu tahu bahwa dia itu sendiri. Maksudnya setahun ke atas itu dia udah mulai sadar self identity-nya dia bahwa dia itu terpisah dari orang tuanya, termasuk soal makan. Jadi kita kasih kesempatan dia makan, tapi bukan kita cuekin dia makan banget. Nah, dok, asupan cairan untuk bayi 19 bulan, apakah harus air putih atau boleh diganti dengan susu? Jadi kalau kebutuhan cairan itu semua yang berupa cairan, bisa air putih, bisa susu, bisa ASI, bisa sopnya, bisa apapun, Bon. Jadi semuanya. Nah, kalau untuk anak usia 1 tahun, dok, berapa sih dok minimal apa cairan yang dibutuhkan, dok? Kalau misalnya setahun, gini Bun, pertama lihat setahun itu kalau beratnya sekilo itu sekitar seliter, tapi itu total, udah semuanya. Dan ingat, kebutuhan cairan itu dia nggak kaku. Lihat cuaca, kalau cuacanya panas, dia akan butuh cairan lebih banyak. Kalau misalnya dia lagi banyak gerak, dia akan butuh cairan lebih banyak. Jadi yang perlu diperhatikan itu adalah tanda dehidrasi awal itu haus. Jadi kalau misalnya anaknya haus, um, pasti itu adalah dia sudah mulai dehidrasi sama kalau pipisnya udah mulai pekat atau pipisnya jarang itu tanda dehidrasi. Jadi seperti itu. Kenapa sih anak suka digendong? Karena digendong itu bikin ada rasa nyaman. Karena dia dekat sama kita. Ingat, makan itu belajar. Jadi itu apabila kita menghadapi sesuatu yang kita belum bisa banget, dan kita belum nyaman, kita lebih senang kalau ada support. Nah, buat anak 8 bulan, itu social supportnya itu adalah digendong. Karena itu kayak dipeluk. Tapi, apakah dengan digendong itu bijak nggak buat anaknya? Pertama kalau digendong, dia posisinya tentunya nggak stabil. Kalau ibu tahu, kalau misalnya makan itu, eh, bayangin ibu kalau digendong sama suami makan itu kira-kira enak nggak ngunyahnya posisi badan kita. Karena kalau ngunyah, kalau makan itu kita harus tegak lurus badannya. Jadi leher, pahang itu disangga sama leher. Kalau misalnya dia digendong-gendong, kan posisinya belum tentu posisi yang benar. Dan kalau posisi yang nggak benar, nggak cuma susah buat ngunyahnya juga, tapi ada resiko untuk tersedak. Terus oleh karena itu jawabannya adalah wajar kalau anaknya perlu digendong, tapi sebaiknya tidak digendong. Dok, boleh nggak sih dikasih bubuk instan gitu untuk buat bayi, dok? Kalau itu memang buat bayi ya nggak masalah, maksudnya mungkin pas instan. Jadi kalau misalnya lagi berpergian,
lagi nggak masak, ibunya mau pakai pasistan itu nggak masalah. Tapi seperti biasa, kalau untuk terus-terusan, ingat aja, karena nanti kan kita udah 2 tahun itu adalah makan makanan yang biasa kita di rumah. Kalau kita nggak biasakan makan makanan rumahan, nanti dia lidahnya jadinya nggak familiar sama makanan yang ada di rumah. Tapi ingat ya Bu Ibu, nggak usah terlalu idealis. Kita seperlunya aja. Jadi kalau lagi jalan-jalan, lagi nggak masak, nggak apa-apa. Tapi untuk sehari-hari rutinitasnya berikan anak makan makanan yang ada di rumah biar dia terbiasa sama taste makan makanan rumahan.